Teman-teman, kok bisa sih seorang petani itu bisa hafal dengan jenis dan waktu tanam yang baik, dan kenapa mereka bisa menyesuaikannya dengan cuaca yang sedang berlangsung? Hai, perkenalkan saya dari kelompok 5 kelas E, dan di sini saya Siti Afifah bersama rekan-rekan saya yaitu Aira, Rafdan, Rafka, Jeris, dan Naomi akan menjelaskan mengenai iklim Oldeman. Iklim Oldeman adalah sistem klasifikasi iklim berbasis curah hujan yang dikembangkan oleh Dr. L.R. Oldeman, seorang ahli agroklimatologis. Berbeda dengan sistem klasifikasi iklim umum yang biasa digunakan secara global, iklim Oldeman ini dirancang untuk langsung diaplikasikan. Artinya, jika suatu wilayah sudah diketahui iklimnya, para petani dan para perencana bisa langsung menentukan jenis tanaman dan waktu tanam yang paling aman. Maka dari itu, sistem Oldeman ini banyak digunakan di Indonesia, di mana negara ini sangat bergantung pada sektor pertanian. Yang menjadi dasar utama klasifikasi iklim Oldeman adalah curah hujan bulanan yang terjadi dalam satu tahun. Curah hujan ini dibagi lagi menjadi 3 kategori, yaitu bulan kering, bulan basah, dan bulan lembab. Untuk bulan kering, rata-rata curah hujannya adalah di bawah 100 mm, sedangkan untuk bulan basah itu rata-ratanya di atas 200 mm, dan juga untuk bulan lembab itu sekitar 100 sampai 200 mm. Ini aku bakal ngejelasin tipe utama bulan basah dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada bagian A yang berarti sangat basah, dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama 9 sampai 12 bulan, dan yang kedua hujan hampir sepanjang tahun, dan yang ketiga padi 2 sampai 3 kali tanam, dan yang kedua ada bagian B yang berarti basah. Yang pertama 7 sampai 9 bulan basah, dan yang kedua hujan lama dan kemarau singkat, dan yang ketiga cocok padi 2 kali tanam palawija, dan yang ketiga aku bakal ngejelasin bagian C yang berarti sedang atau agak basah, dibagi menjadi 3. Yang pertama 5 sampai 6 bulan basah, dan yang kedua hujan sedang, dan yang ketiga cocok padi 1 kali tambah palawija, dan yang keempat ada bagian D yang berarti kering, dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama 3 sampai 4 bulan basah, dan yang kedua kemarau lebih panjang, dan yang ketiga cocok untuk bertanam jagung, kacang, dan ubi, dan yang terakhir yang kelima ada bagian E yang berarti sangat kering 0 sampai 2 bulan basah, dan yang kedua jarang hujan, dan yang ketiga cocok untuk tanah kering dan peternakan. Bye bye. Iklim Oldeman juga memiliki subtype K1 sampai subtype K4. Subtype ini yang menjelaskan jumlah bulan kering dalam satu tahun. Subtype yang pertama dari angka 0 sampai angka 1 bulan kering, sangat aman, air tersedia hampir sepanjang tahun, jadi bisa tanam tanpa henti. Subtype kedua angka 2 sampai 3 bulan kering, moderat, ada masa kering tapi masih bisa tanam palawija kalau buru-buru memanfaatkan air sisa. Subtype ketiga angka 4 sampai 6 bulan kering, masa sulit, airnya cukup lama, tanpa irigasi dari bendungan, lahan biasanya terpaksa diistirahatkan atau berak. Subtype keempat 6 besar bulan kering, ekstrim, lebih banyak keringnya daripada basahnya, sangat beresiko untuk padi atau palawija, lebih cocok untuk ternak atau pohon yang besar. Intinya, semakin besar angkanya dari 1 sampai yang lebih tinggi atau keempat, semakin panjang masa puasa airnya, dan semakin tinggi resiko gagal panen kalau tidak punya cadangan air. Saya akan menjelaskan klasifikasi iklim Oldeman. Klasifikasi iklim Oldeman sangat erat karena kaitannya dengan pola tanam. Daerah dengan bulan basah yang panjang dapat menanam padi lebih sering karena padi membutuhkan banyak air. Sebaliknya daerah dengan bulan kering yang panjang harus menyesuaikan jenis tanaman agar tidak gagal panen. Dengan mengetahui tipe iklim Oldeman suatu wilayah, petani dapat mengatur jadwal tanam secara lebih efisien, mengurangi resiko gagal panen, dan memaksimalkan produksi.
Terus ada hubungan dengan pola tanam. Tipe iklim pola tanam yang ke satu ada padi 2-3 kali setahun. Yang kedua ada padi 2 kali palajiwa, palawija. Yang ketiga padi 1 kali palawija. Yang keempat palawija saja. Yang kelima pertanian terbatas. Jadi di Indonesia memiliki persebaran iklim all demand yang beragam di wilayah dengan curah hujan tinggi seperti Sumatera bagian barat, Kalimantan, dan Papua umumnya termasuk tipe A dan B. Wilayah seperti Jawa dan Sulawesi banyak ditemukan tipe C. Sementara daerah Nusa Tenggara cenderung masuk ke tipe D dan E karena curah hujannya lebih rendah. Persebaran ini menjelaskan mengapa sistem pertanian di Indonesia sangat bervariasi antar daerah. Terima kasih. Di iklim all demand ada kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya yang pertama, fokus pada tanaman pangan, sangat relevan untuk menentukan pola tanam padi dan palawija. Kedua, perencanaan waktu tanam, membantu petani menentukan saat yang tepat untuk menanam berdasarkan jumlah buah basah dan kering berturut-turut. Ketiga, spesifik untuk irigasi hujan, dirancang khusus untuk daerah yang mengandalkan curah hujan. Keempat, mempermudah pemetaan. Penyajiannya sering menggunakan sistem informasi geografis sehingga mudah dipahami. Nah, kelemahannya yang pertama, kurang cocok untuk perkebunan, kurang tepat digunakan untuk tanaman keras atau tanaman perkebunan yang membutuhkan iklim tahunan, berbeda dengan Schmidt Ferguson. Kedua, tidak mengukur intensitas harian, hanya menggunakan total curah hujan bulanan sehingga tidak menggambarkan intensitas hujan harian yang sebenarnya. Keempat, terbatas pada tanaman pangan, kurang komprehensif dalam mengklasifikasikan jenis tanaman non-pangan. Kelima, ketergantungan data, memerlukan data curah hujan bulanan yang panjang, minimal 10 tahun agar akurat.